Hai, balik lagi dengan saya Bima Handoko di channel International Computer. Sekarang kita ingin ngebahas tentang this or that A atau B mengenai dunia komputer dan laptop seperti itu. Tentu saja dari sudut pandang saya ya sebagai teknisi atau sepengalaman saya sebagai teknisi kurang lebih sekitar 7 tahun ya, kurang lebihnya seperti itulah. Kan sering tuh nemu user yang nanya, "Mas, bagusan ini apa ini? Mas, lebih baik ini atau ini?" Kan seperti itu. Oke, langsung aja. Yang pertama, pertanyaan sejuta umat, Intel atau AMD? Nah, Intel atau AMD prosesor ya gitu. Nah, kalau untuk ngejawab itu saya pribadi sih sejauh ini berdasarkan data penjualan kita lebih memilih Intel. Kenapa? Ya dari dulu memang Intel udah bagus, terus konsisten bagus gitulah. Kalau AMD mungkin dulu emang agak kurang ya. Sampai muncul generasi Ryzen itu baru AMD bisa ngimbangin si Intel. Nah, itu kalau dari segi penjualan memang sampai sekarang Intel masih unggul khususnya untuk laptop seperti itu. Kalau dari teknisi gimana? Emang Intel itu karakter kerusakannya itu lebih gampang ditebak daripada AMD. Bukan lebih gampang ditebak sih, maksudnya lebih jelas lah gitu. Oh, biasanya ini kan gitu. Kalau AMD memang kita agak ngeraba-raba karena balik lagi kalau Ryzen memang itu teknologinya baru. Jadi memang agak aneh-aneh lah biasanya lah ya gitu. Cuman memang kalau dari kasus yang kita tangani murni laptop Intel itu yang dia rusak, kita bilang Intel AMD itu berarti chipsetnya ya, dia pakai chipset Intel atau AMD atau prosesornya. Kalau sekarang kan modelnya SoC, jadi prosesor sama chipset itu jadi satu. Yang rusak di situnya itu secara waktu penggunaan itu biasanya di bawah 3 tahun rusak. Sebelum 3 tahun udah rusak itu Intel lebih jarang daripada AMD. Lebih jarang bukan berarti nggak ada, Intel yang rusak juga ada, AMD yang rusak juga ada, sama-sama ada. Tapi yang AMD Ryzen itu beberapa case-nya memang agak sedikit lebih banyak. Nggak signifikan banget sih, nggak yang terus satu seri semuanya rusak, itu nggak juga. Cuman memang sedikit lebih banyak yang kena chipsetnya duluan. Nah, itu apakah berarti AMD-nya lebih jelek? Belum tentu juga sih, karena behavior usernya kan juga beda. Yang beli AMD gitu biasanya ya kalau nggak desain main game gitu. Jadi emang mungkin di situ pengaruh. Tapi kalau dari kita sebagai yang jual gitu, saya kalau ditanya cuman Intel atau AMD sejauh ini saya masih milih Intel gitu. Walaupun laptop saya pribadi AMD sih gitu. Agak kontradiktif emang. Oke, yang pertama itu prosesor biasa. Yang kedua kalau kita bicara tentang VGA card. VGA card berarti ada dua ya, Nvidia sama Radeon. Lebih bagus yang mana? Kalau dua ini sih langsung lihat budget aja. Gampangnya gitu. Kalau kita punya budget yang unlimited nih, tentu saja RTX Nvidia lebih baik, lebih stabil, fiturnya lebih banyak dan kawan-kawan itu udah bisa dilihat sendiri lah. Tapi kalau dengan budget yang sama-sama harga 3 juta umpamanya, ya tentu saja yang AMD biasanya agak sedikit lebih unggul. Kelebihan kelemahannya apa? Sama sih, kalau dari pengalaman kita memang AMD itu mostly dia dengan harga yang lebih murah tapi kemampuan processing GPU-nya sama dengan Nvidia gitu, biasanya yang dikorbankan adalah build quality-nya. Jadi memang AMD itu biasanya agak lebih panas, terus secara usia juga biasanya nggak sampai 5 tahun itu udah trouble. Ada yang lebih tergantung penggunaan kan gitu. Kalau Nvidia biasanya memang secara usia lebih panjang. Ada yang usianya pendek juga, tergantung lagi kan gitu. Cuman memang sejauh yang kita temui kalau untuk range harga yang sama, AMD akan dapat performa yang lebih bagus. Tapi kalau kita ngejarnya kualitas yang kencang banget nih, yang fiturnya banyak banget nih, mungkin dananya nggak terbatas, ya tetap mending lari ke Nvidia sih, seperti itu. Ini bicaranya gaming sama produktivitas ya. Kalau mining ya nggak usah dibahas lah. Kalau mining nggak usah dibahas gitu. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga itu ini, mending beli laptop gaming atau ngerakit PC untuk gaming. Ini tergantungnya dari seberapa mobile kita satu, yang kedua kita tinggal di mana gitu. Kalau kita tinggalnya di kos-kosan yang biasa, kita mahasiswa gitu, yang mending beli PC gaming laptop gaming. Kenapa? Bisa dibawa-bawa, bisa buat ngampus juga, bisa buat nongkrong, bisa buat kemana-mana, intinya gitulah. Tapi
kalau kita lebih banyak diem di rumah, terus kita nggak ngapa-ngapain, dengan range harga yang sama, ngerakit PC akan dapat performa yang lebih tinggi. Contohnya nih sama-sama 15 juta gitu ya, Asus TUF FX 506 gitu. Kita dapat Ryzen 5 atau Ryzen 7, Ryzen 5 sih kayaknya segitu. Dapat GTX 1050 gitu, beberapa tahun yang lalu kan gitu. Sambil kita ngerakit PC, kita akan dapat Ryzen 5 juga mungkin, tapi yang desktop. Nah, yang desktop itu walaupun harganya sama, biasanya dia mengkonsumsi listrik lebih gede. Kalau konsumsi listriknya lebih gede, otomatis performanya juga lebih gede juga, seperti itu. Jadi memang untuk range harga yang sama, kita akan dapat performa yang lebih baik kalau kita ngerakit PC kayak gitu. Makanya akan ada slang lah gitu di sosial media, mending rakit PC. Tapi ada tapinya, PC itu secara konsumsi listrik lebih gede. Yang kedua, dia nggak mobile sama sekali, jadi harus di rumah atau kalau memang di kosan ya kosan yang mengizinkan untuk listriknya gede. Terus yang ketiga ya itu tadi, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau durability gimana? Tentu saja PC lebih baik. Karena dia partnya itu bisa digonta-ganti dengan lebih gampang, universal. Ibaratnya kayak mainboardnya kan universal gitu. Prosesornya juga bisa digonta-ganti selama chipsetnya support gitu. Terus kalau laptop ya keunggulannya tentu saja mobilitas, sama simple, kita tinggal beli, colok, udah gitu. Kalau ngerakit kan kita kadang masih mikir tuh ini mau pakai RAM berapa, mau pakai VGA berapa gitu, jadi tergantung orangnya yang beli juga. Tapi kalau saya sih, kalau pribadi sih lebih tetap pilih ngerakit PC sih sebenarnya sih ya karena emang saya ya pakainya di rumah doang, nggak kemana-mana gitu, kerjaan juga di kantor kan bukan pakai PC juga gitu. Jadi PC yang pakai sehari-hari ya di rumah buat main game gitu. Jadi tetap mending rakit PC. Tadi udah prosesor, VGA, ngerakit PC apa enggak. Terus yang terakhir ini, Mas mending mana yang harus didahulukan untuk upgrade, itu SSD atau RAM? Itu sering banget nih, terutama laptop. Saya tim yang penting SSD. Yang penting SSD. Jadi berapapun speknya terserah, yang penting kasih SSD. Tinggal nanti OS-nya yang kita install, OS-nya yang kita pasang disesuaikan dengan speknya. Kalau saya timnya gitu, umpamanya kita punya laptop X45 3M nih yang RAM-nya cuma 2GB. Ya udah biarin RAM-nya 2GB, pakainya Windows 8 aja atau Windows 7 bahkan pakai SSD. Biasanya yang penting loading awalnya cepet, itu asik aja gitu. Kayak kita nyalain terus udah bisa nyala, langsung jalan gitu, asik aja gitu. Tapi ya emang tergantung kebutuhan sih. Kalau orang yang butuhnya, wah aku butuh buka tab banyak nih Mas, soalnya aku jualan di online shop, jadi sekali buka tab harus ada minimal beberapa marketplace yang tak buka plus YouTube buat hiburan gitu ya itu mending nambah RAM dulu. Tapi kalau secara umum kita punya laptop yang sekarang itu udah bisa dipakai kerja sekarang, terus kita pengen lebih enjoy, pengen lebih fun makanya, mending tambahin SSD dulu. Tapi kalau emang niatnya pengen produktivitasnya yang lebih tinggi ya RAM dulu juga nggak apa-apa sih. Nanti palingan loading awalnya aja tuh yang lebih lama. Habis itu kalau kita buka banyak, kita bisa buka lebih banyak gitu. Tapi ya sekali lagi, saya adalah tim yang penting pakai SSD. Jadi ya this or that, RAM atau SSD dulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten kali ini. Konten ringan aja sih, cuman ya kayak gitulah, hal-hal yang banyak banget ditanyain orang tentang ini atau itu. Nah, untuk nextnya kalau emang ada pertanyaan bisa coba tanya di kolom komentar atau bisa main ke sosmed kami di IG-nya International Com Solo atau ke TikTok International Com Solo juga, bisa tanya di komen situ. Nanti kalau ada banyak yang nanya nanti kita bahas lagi. Tentu saja disclaimer, saya di sini atau kami tidak menjelekan satu merek atau yang lain dan kawan-kawan, tapi lebih ke apa yang kami temui selama ini, apa yang menjadi referensi kami selama ini, dan ya itu belum tentu benar sih, kembali ke setiap orang punya selera masing-masing gitu. Oke, cukup sekian, thanks.